Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Pertama-tama, seperti biasa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga Allah selalu menetapkan hati kita untuk semangat dalam menuntut ilmu serta istiqomah dalam mencari ilmu. Seperti itu, karena sejatinya seorang yang mencari ilmu yaitu mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang berperang. Insyaallah pahala yang akan kita dapatkan juga besar. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kakak sudah sampaikan bahwasanya isi dari perjanjian Hudaybiyah kurang lebih ada 4 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, kaum muslim tidak diperkenankan pergi haji pada tahun itu, namun diperbolehkan pada tahun setelahnya, namun tidak lama, yaitu hanya 3 hari, dan tidak boleh membawa senjata juga. Adapun yang ketiga yaitu kaum kafir Quraisy apabila masuk Islam atau mendatangi kaum muslim untuk masuk Islam maka harus dikembalikan. Namun sebaliknya, ketika kaum muslimin yang datang ke kafir Quraisy mereka mau murtad maupun keluar dari agama Islam maka tidak boleh dikembalikan. Adapun yang terakhir yaitu pada saat itu seluruh suku, seluruh bani, seluruh kelompok bebas dalam menentukan kabilah yang mereka ingin masuki, yaitu kelompok yang mereka ingin masuki, baik masuk ke dalam kaum muslimin maupun masuk ke dalam kelompok kaum kafir Quraisy. Selebihnya seperti itu, tentu banyak percekcokan yang mana menurut para sahabat isi dari perjanjian Hudaybiyah itu banyak merugikan kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang adil, bijak, maka beliau melihat bahwasanya di situ banyak peluang yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita. Silakan dibuka di halaman 42. Ini seputar yang pertama, pelanggaran kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Yang mana kemarin sudah kakak sampaikan bahwasanya baru berjalan 2 tahun ternyata perjanjian Hudaybiyah ini langsung dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Seperti itu, yang mana kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Tentu hal ini membuat kemarahan, membuat kekecewaan dari kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW ingin membuka Fathul Mekah atau mendatangi kota Mekah untuk membasmi para pengkhianat. Tepatnya seperti itu. Sedikit intermezzo bahwasanya kaum Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ini dari zaman jahiliyah itu selalu terjadi perselisihan, selalu terjadi percekcokan dan tidak pernah berdamai di antara mereka. Seperti itu. Namun setelah perjanjian Hudaybiyah ternyata pasukan Bani Khuza'ah mereka masuk dalam dan bergabung dengan kelompok kaum muslimin. Seperti itu. Sehingga pada saat itu ketika Bani Khuza'ah masuk ke kelompok kaum muslimin, ternyata Bani Bakar yaitu musuh dari Bani Khuza'ah marah. Mereka marah sekali sehingga meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy untuk bantu menyerang Bani Khuza'ah, yaitu kelompok atau bani yang bergabung dengan kaum muslimin. Sehingga Bani Bakar yaitu yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy mengepung dan menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir. Di sini ada ya, di bagian sini di Al-Watir, yang mana pada malam itu banyak beberapa orang yang tewas dari pasukan Bani Khuza'ah. Sehingga salah satu dari kelompok Bani Khuza'ah yaitu Amr bin Salim Al-Khuzai
yang melaporkan peristiwa itu kepada baginda Rasulullah SAW. Apa yang dilaporkan? Apa isinya? Yang pertama yaitu kaum kafir Quraisy, bahwasanya kaum kafir Quraisy itu telah mengingkari atas perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian damai, karena mereka ikut menyerang dalam penyerangan Bani Khuza'ah. Kaum kafir Quraisy membantu untuk menyerang Bani Khuza'ah, yang mana dimintai oleh Bani Bakar. Adapun yang kedua yaitu Bani Khuza'ah berada dalam pengepungan selama beberapa hari. Jadi sebelum terjadinya penyerangan, Bani Khuza'ah ini dikepung selama beberapa hari oleh kaum kafir Quraisy dan oleh Bani Bakar, yaitu musuh dari Bani Khuza'ah. Adapun yang ketiga yaitu Bani Khuza'ah banyak yang meninggal setelah terjadinya pengepungan dan penyerangan. Sehingga hal itu tentu memberikan reaksi yang sangat cepat oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW segera mempersiapkan 10.000 pasukan, yang mana tergolong dari kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan bani-bani yang lainnya, yang mana tujuannya untuk membantu Bani Khuza'ah, yaitu menyerang kaum kafir Quraisy di Makkah. Seperti itu. Adapun sebelum Rasulullah dan kaum muslimin datang ke kota Mekah, Abu Sufyan, yaitu pemimpin kaum kafir Quraisy, ingin menghentikan, yaitu dengan cara mengharap kepada Rasulullah SAW agar perjanjian Hudaibiyah ini terus dilanjutkan, terus diperpanjang. Namun Rasulullah SAW menolak. Ya, adapun alasan menolak ini tentu memiliki alasan yang jelas. Teman-teman bisa diperhatikan di sini. Ya, silahkan dibaca. Yang mana memiliki alasan jelas bahwasanya Rasulullah SAW, ya, beliau sudah memberikan pesan atau pilihan terlebih dahulu kepada kaum kafir Quraisy, yang mana pilihan yang pertama yaitu di bagian bawah, kaum kafir Quraisy membayar diat atau denda. Itu pilihan yang pertama, denda. Jadi membayar denda beberapa dirham atas pengingkaran janji yang mereka lakukan. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, adapun kaum kafir Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar. Adapun yang ketiga yaitu kaum kafir Quraisy menyatakan bahwa perjanjian Hudaibiyah tidak berlaku lagi, sehingga kaum muslimin akan mengamankan kota Mekah. Namun dari ketiga perjanjian ini ternyata mereka lebih memilih pilihan yang ketiga, yaitu yang berisi kaum kafir Quraisy menyatakan bahwasanya perjanjian Hudaibiyah ini tidak berlaku lagi. Oleh karenanya Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, segera bertindak. Beliau segera mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah, karena mereka berkhianat atas perjanjian Hudaibiyah. Namun Abu Sufyan meminta kembali agar memperbarui perjanjiannya, yaitu diperbaiki atau diganti. Ya, akan tapi usaha dari Abu Sufyan, yaitu pemimpin dari kaum kafir Quraisy, yaitu ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya kaum muslimin beserta Rasulullah kurang lebih 10.000 pasukan mendatangi kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat di saat itu. Seperti itu. Kurang lebihnya materi kita sampai sini. Jadi kakak rasa tidak terlalu banyak. Yang penting teman-teman dipahami lagi mengapa terjadinya, kenapa Rasulullah SAW beserta kaum muslimin datang ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah, atau biasa disebut Fathul Mekah. Tentu sudah jelas bahwasanya yang pertama kali mengingkari atas perjanjian yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy sendiri yaitu mereka. Karena apa? Karena mereka membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah, sehingga Rasulullah merasa marah sehingga mempersiapkan kurang lebih 10.000 pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat atas perjanjian Hudaibiyah. Mengapa, Kak? Karena mereka berkhianat. Baru berjalan 2 tahun, ternyata mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Seperti itu. Tentu kita sebagai muslim banyak pelajaran yang kita ambil, yang sudah selayaknya kita, yang bagus-bagusnya kita ambil, sedangkan yang jelek kita hindari. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin yang bijak, arif, dan tentu banyak keteladanan yang beliau miliki. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah, pelajaran yang beliau selalu sikapi
yang beliau sampaikan dan lain sebagainya, sehingga tentu untuk kebaikan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, mari kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati teman-teman. Dan apabila ada yang salah, silahkan kita saling mengkoreksi, saling memperbaiki, karena di sini kakak juga masih belajar. Kakak rasa cukup. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.